Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo pemirsa, saya Yohana Margareta kembali menyapa Anda dalam program spesial Q&A Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah ada 3 orang panelis dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di studio. Tepuk tangan untuk Kang Maman, Mas Hindu dan Dian dan teman-teman semuanya. Baiklah, ada yang spesial kali ini untuk Anda pemirsa. Ada yang bertemu karena waktu, ada yang bertahan karena usaha. Jodoh bukan sekedar tentang siapa yang datang, tetapi siapa yang tetap memilih ketika hidup menghadirkan begitu banyak perubahan. Dari panggung musik, ruang kuliah, dunia usaha, hingga perjalanan membangun keluarga, mereka membuktikan bahwa cinta tidak hanya dirayakan, tetapi juga diperjuangkan. Inilah Q&A Jodohku. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Anang dan Ashanti. Lebih meriah lagi boleh teman-teman. Ya ampun, selamat malam Mbak Ashanti. Mas Anang, apa kabar? Silahkan bersalaman dulu dengan Pak Panelis. Silakan Mbak Ashanti, Mas Anang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tambah cantik, alhamdulillah dengan penampilan baru, Mbak Ashanti luar biasa. Masih belum. Gimana psikologi kebatinannya? Masih penyesuaian, Masih ya penyesuaian. kan? Karena memang baru, berarti hari ini tuh 45 hari pulang dari Tanah Suci, jadi masih, ya mudah-mudahan selalu dikuatkan. Amin. Nah, selain penampilan baru Mbak Ashanti dan juga perjalanan Mas Anang, baru-baru ini juga Mas Anang dan Mbak Ashanti menyita perhatian publik, tapi bukan dengan kontroversi, sebuah prestasi. Wisuda bareng nih. Kita lihat dulu ya fotonya, teman-teman. Apa rasanya mengenakan toga bersama-sama di satu momentum yang sama tuh gimana rasanya, Mas Anang? Nggak ada dalam rencana. Saya kan dari dulu nggak terlalu pendidikan, sebenarnya nggak suka akademik. Sekolah SMP, SMA-nya juga nggak baik, karena nggak naik. Jadi dalam bidang akademis sebenarnya nggak ada yang tertarik. Nggak tahu semenjak dulu habis dari parlemen, setelah tahu bagaimana sebetulnya parlemen, bagaimana negara saya, akhirnya punya keinginan luas dalam, kepingin bahwa udah akademis saya nyoba, bukan nyoba, aku harus selesai. Itu satu. Kedua, yang sangat penting adalah ngelihat anak-anak sebetulnya. Anak-anak ini pasti akan dengan infrastruktur yang baru, sosial media dan seterusnya, pasti ini akan kritis. Saya sekolah supaya dengan cara berpikir paradigmatik di sekolah itu saya bisa diskusi dengan anak dengan cara berpikir yang benar. Tapi arti gelar akademis sendiri buat Mas Anang apa tuh, Mas? Gelar tuh saya bicara jadi begini. Dulu Anang waktu di parlemen bisa belajar apapun saja. Dia beride apapun saja di bidang dia. Itu pasti quote-unquote dia hanya seorang pengalaman pribadi yang tidak mungkin di dalam teman benar-benar adalah dia tidak melalui perjalanan akademis yang hari ini, bukan hari ini aja ya. Di Indonesia memang terlihat itu orang-orang akademis tuh lebih mau didengar, orang akademis tuh ya banyak perbedaan lah antara orang yang bukan akademis dengan orang akademis. Nah, apakah ini menjadi sebuah tanda bahwa seorang Mas Anang masih ingin nanti melanjutkan karir di bidang politik dan masuk ke parlemen lagi? Menurut saya, setiap orang yang memang dia memikiri pemikiran tentang humanity untuk memperbaiki kehidupan, selama dia memiliki profesional atau kemampuan berpikir yang tepat, kenapa nggak ke parlemen? Mas Anang, yes berarti jawabannya. Kan pernah. Dan ingin dan mau lagi Mas Anang? Mau lagi? Itu lebih bilang bahwa ada kadang usaha, ya memang ini jadi klise gitu ya. Orang usaha tapi kata Allah enggak jadi. Tapi kita nggak apa-apa tuh jalannya ada cepet, tuh bisa. Kayak begitu. Jadi, kita doakan Mas Anang sukses nanti ya. Kalau misalnya dapat kesempatan lagi ke parlemen ya Mas.
Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau Mbak Ashanti, apa yang ingin Mbak Ashanti capai dengan pendidikan, mencapai pendidikan yang setinggi ini, Mbak? Betul, kalau aku memang kan background dari keluarga semua sangat-sangat fokus di pendidikan ya, baik dari kakek, ayah, dan semua ibaratnya mementingkan yang namanya pendidikan sampai S3 gitu. Dulu juga S3 kayaknya enggak deh, S1 aja dulu susah banget kayaknya gitu kan. Terus begitu S1 selesai S2 selalu ada rasa penasaran, ingin mengupgrade diri lebih lagi, ingin kayak aku sebenarnya bisa nggak sih gitu. Aku bisa nggak sih sebenarnya mengupgrade diri saya lebih baik lagi dan juga menjadi contoh buat anak-anak saya ke depan supaya bisa punya keinginan lebih untuk belajar. Dan aku buktikan bahwa ternyata walaupun saya seorang ibu, seorang istri, saya juga bekerja gitu ya. Tapi alhamdulillah ya walaupun memang jalannya mungkin tidak semudah yang tidak sesibuk saya gitu. Tapi alhamdulillah ternyata kita perempuan tuh bisa gitu. Apa turning point-nya Mbak ketika kemudian, aku harus S3 nih? Sebenarnya dulu karena S1-nya semuanya nggak linear sebenarnya kan. S1-nya ilmu politik, S2-nya bisnis. Waktu itu saya kenapa ngambil di Binus International karena waktu itu kok punya bisnis, punya waktu saya punya produk-produk yang 10 tahun lalu gitu kita berbisnis, tapi kok nggak ngerti bisnis ya, kok dibohongin melulu, kok gini. Akhirnya lagi hamil Arsya belajarlah ambil S2. Nah pas S3 ini sebenarnya kayak udah S2 kayaknya kan ada S3 nih, kenapa nggak dicoba aja gitu. Pertama coba-coba dan berpikir bahwa kayaknya S2 tuh nggak jauh deh, S3 tuh nggak jauh dari S2. Dan ternyata udah nyemplung, itu perasaan mau keluar itu mungkin ada 10 kali. Kayaknya kalau aku menyerah, sayang ya gitu. Tapi aku kok nggak mampu, kayaknya berat banget gitu. Terus juga kayak tekanan-tekanan lain yang membuat saya merasa kayak, oh udah deh kayaknya nyerah aja gitu. Tapi setiap kali mau menyerah selalu ada sesuatu yang membuat aku ingin berjuang lagi untuk bisa. Setelah dapat S3, nah S3-nya ini buat apa Mbak? Ini pertanyaan dari Mas Anang juga yang tadinya nanya, akhirnya sekarang terjun juga ke S3. Pertama, itu pastinya suatu kebanggaan buat saya, karena saya bisa dari keluarga yang tadi aku bilang, semua keluarga berpendidikan yang sampai setinggi-tingginya. Jadi aku tuh merasa ini bisa membanggakan buat keluarga besar saya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata saya bisa ya, saya mampu ya gitu. Dan bisa menjadi contoh juga buat anak-anak yang tadinya kayak, Bunda sekolah buat apa sih? Nah mereka jadi ingin mencontoh juga. Dan yang paling terakhir adalah gini, saya ingin di sisa hidup saya bisa membagikan ilmu saya baik itu di ruang publik maupun di ruang kuliah nantinya gitu kan. Udah ditawarin ngajar-ngajar nih sekarang, terus juga bisa bermanfaat buat orang banyak di sisa hidup saya. Itu sih yang paling penting. Wow, luar biasa. Kalau Mas Anang dan juga Mbak Ashanti S3, Gian S apa Gian? Alhamdulillah S2. Tapi yang menarik adalah ketika seorang public figure yang mungkin hari ini orang berpikir bahwa ketika dapat uang tuh udahlah. Pendidikan nggak usah dikejar kan ya. Pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Anang dan Kak Ashanti ke masyarakat, ke anak-anak muda, seberapa penting pendidikan itu? Pas masuk pertama, justru di hari pertama itu oleh profesor saya langsung disuruh ngajar. Apa dasar profesor menyuruh Mas Anang ngajar? Kan ngambilnya PSDM kreatif, industri kreatif. Kan saya memang waktu di parlemen di Komisi 10 bertemunya dengan Komisi 10 kan kreatif industri. Akhirnya di situ saya menemukan hal yang saya bilang, wah dulu kalau gua masuk parlemen gua udah kuliah. Wow. Oke. Itu keren. Nggak hanya perkara pengalaman pribadi, tapi dicampur dengan pengetahuan yang sudah atau jurnal dan macam tulisan orang-orang pinter yang sudah menjalankan itu. Itu akan bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang pastinya jauh lebih up to date, jauh bisa diaplikasi, dan jauh lebih bisa berguna banyak orang. Saya menemukan hal yang sangat luar biasa buat cara berpikir saya, cara bertemu banyak orang. Meskipun saya anak bekas jalan yang kadang susah karena saya juga anak seniman yang hidup jadi studio. Jadi kadang-kadang dalam berdiskusi, dalam bertemu, kadang
ya bahasanya masih anak jalanan ke bawah. Ini ada satu kejadian lucu. Jadi gitu. profesornya negur, Mas Anang, bukan gua, saya. Saya. Karena pembawaan ya. Karena saya masuk kuliahnya kan umur 50. Lain kalau saya masuk umurnya 23-30, mungkin saya terbentuk. Udah kebiasaan. Kognisinya terbentuk, diksinya terbentuk. Iya. Karena saya umur 56 masuk. 55. Wow. Orang yang sudah bandel dengan budayanya tuh. Yang penting bagaimana saya menyampaikan paradigmatik cara berpikir yang tepat. Ya, satu lagi Mbak, ya, maaf. Tadi lihat kan panjang kalau menjawab. Jadi kenapa dosennya selalu nyuruh dia Mas Anang di depan? Karena setiap kali dosen mengajukan satu pertanyaan, Mas Anang menjawabnya bisa 1 jam. Jadi benar, jadi Pak Suko itu kebetulan saya lumayan dekat sama beliau. Dia bilang, udah saya suruh dia ngajar aja. Saya capek banget, dia menjelaskan terlalu panjang gitu, terlalu jelimet buat saya katanya. Makanya mendingan suruh dia belajar, suruh dia menerangkan karena dia pernah menjadi pelaku katanya. Iya. Bagaimana Kang Maman mendeskripsikan dua sosok ini? Saya pertama langsung respect dengan jawaban pertama tadi bahwa Mas Anang bilang ini untuk mendidik generasi, makanya saya harus berpendidikan tinggi. Mbak Santi bilang supaya saya bisa jadi contoh buat anak. Datang dari anak jalanan, pertama kali saya kenal masih kidnap. Katrina dengan rambut segondrong ini. Lebih panjang. Waktu datang ke tabloid Citra waktu itu. Oh iya benar. Datang dari jalanan. Kemudian Mbak Santi melanjutkan legasi Kiai Haji Abdullah Siddiq, sang kakek yang pernah jadi diplomat Dubes, lalu Pak Cahyo yang jadi staf ahli di UNICEF. Ini dari bawah dan atas ketemu di dunia pendidikan gitu kan. Buat saya ini sesuatu yang menarik. Kalimat pertama itu untuk mendidik generasi itu yang saya bayangkan ini nih poin paling penting nih. Nggak usah berpikir jauh. Tapi kalau harus berpikir jauh, Mbak, kenapa harus jadi anggota DPR lagi? Kan di PSDM itu kalau lihat lihat disertasinya, ini bisa ke Ekraf, bisa ke Komdigi, bisa ke kebudayaan.